Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Baiklah sahabat biologi, di video kali ini kita akan mempelajari tentang enzim yang berperanan penting dalam proses metabolisme tubuh kita. Sebelumnya, mari kita saksikan video pengantar berikut ini. Oh iya, katanya kemarin kamu sakit ya? Iya nih biasalah sakit nggak enak badan gitu. Padahal dari makanan kan aku jaga banget ya. Terus olahraga juga aku rutin. Terus ditambah lagi ya, aku tuh minum suplemen. Tapi tetap aja kalau misalnya aku kurang tidur dikit ya, pasti aku besokannya nggak enak badan gitu. Udah makanan sehat begini, terus minum vitamin juga, tapi masih sakit. Oh iya, waktu itu aku juga pernah ngalamin kayak gitu, Dev. Oh ya? Jadi udah makan sehat nih, kemudian udah minum vitamin juga setiap hari kan. Tapi ya gitu, setiap bangun pagi tuh badan masih pegal-pegal, Nah, ya iya. kan? Terus suka pusing juga. Nah, terus akhirnya aku ke dokter. Nah, kata dokter, itu berarti ada masalah di dalam tubuh kita. Oh, masalah di dalam tubuh. Masalah Jadi di masalah penyerapan nutrisinya. Jadi makanya walaupun kita sudah makan makanan sehat, sudah minum vitamin, itu tuh nutrisinya nggak terserap dengan baik. Oh ya, karena metabolisme kita nggak baik. Oh, tapi metabolisme itu apa sih? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh setiap organisme, seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme ini sangat berkaitan dengan enzim, karena enzim membantu setiap reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Berikut adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Makanan yang kita makan akan dipecah saat masuk ke dalam lambung dan usus halus. Enzim yang berperan untuk memecah protein adalah protease dan yang memecah lemak adalah lipase. Dari usus halus, makanan yang telah dipecah akan dibawa oleh pembuluh darah ke dalam membran plasma untuk kemudian diolah dan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Enzim juga berperan dalam proses metabolisme vitamin. Vitamin yang terkandung dalam makanan dan minuman berada dalam keadaan terikat sehingga dibutuhkan enzim untuk mengolahnya. Contohnya adalah vitamin A dalam tumbuhan yang terdapat dalam bentuk provitamin A. Untuk mengubahnya menjadi vitamin A, kita membutuhkan enzim. Nutrisi hasil metabolisme makanan yang telah diolah membran plasma akan disebarkan ke seluruh tubuh dan diserap oleh sel, sehingga tubuh dapat bekerja dengan normal. Setelah melihat kerja enzim dalam proses metabolisme tersebut, apakah yang akan terjadi bila tubuh kekurangan enzim? Bila enzim tidak ada, maka makanan yang masuk ke tubuh tidak akan dapat dipecah sehingga akan sulit dicerna oleh tubuh. Dan akibatnya, nutrisi dalam makanan tersebut tidak dapat diserap oleh tubuh. Kekurangan enzim juga berakibat fatal. Enzim yang kurang dapat menyebabkan gerakan peristaltik usus mengendur sehingga fungsinya juga menurun. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi proses metabolisme. Baiklah sahabat biologi, kalian telah menyaksikan tayangan video pengantar tadi yang memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya peranan enzim dalam menjalankan proses metabolisme di tubuh kita. Mari kita dalami tentang enzim mulai dari pengertian, komponen, dan sifat-sifatnya. Pengertian dan struktur enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi,
seperti yang nampak pada gambar di samping. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Selanjutnya adalah komponen penyusun enzim. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim seperti yang nampak pada gambar di samping. Lalu, apa bedanya apoenzim dengan kofaktor? Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Adapun sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin atau heme, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam, magnesium, mangan, atau kuprum. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, yaitu tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah gugus yang ikatannya tidak kuat dan mudah untuk didialisis. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak mudah terurai di dalam larutan. Contohnya FAD. Sahabat biologi, selanjutnya mari kita pelajari tentang sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat. Keenam sifat ini antara lain yaitu 1. Enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein. Tetapi, tidak semua protein merupakan enzim, seperti yang nampak pada bagan di samping. Apoenzim adalah enzim atau bagian enzim yang tersusun atas senyawa protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Satu holoenzim adalah enzim yang terdiri dari bagian protein yang disebut apoenzim, seperti yang terlihat pada bagan di atas, yang dikombinasikan dengan molekul non-protein yang disebut kofaktor. Baik apoenzim maupun kofaktor tidak akan aktif ketika keduanya terpisah. Karena itu, untuk dapat menjalankan fungsinya,
keduanya harus digabungkan. Selanjutnya, sifat enzim yang ketiga yaitu enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik atau khusus untuk membentuk produk yang spesifik atau khusus juga. Mari kita lihat bagan di samping. Dalam hal ini, kalian bisa membayangkan substrat sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok atau enzim saja. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Sifat enzim yang keempat yaitu enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim sendiri tidak ikut berubah menjadi produk. Sifat enzim yang keenam adalah kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat menjadi produk atau sebaliknya, produk menjadi substrat. Baiklah sahabat biologi, tibalah kita pada bagian penugasan. Silakan kalian membuat salinan isi tayangan video ini di dalam buku catatan kalian. Selamat mengerjakan, ikuti petunjuk dari guru yang ada di classroom kita. Terima kasih sahabat biologi, sampai jumpa di video selanjutnya.